Itu Bu. Oke. Kata sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nur Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking, Dan yang kami banggakan seluruh teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara Matfest 2026 ini. puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum acara dimulai, kami selaku pembawa acara akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Amelia Yusra Dan saya Aulia Hidayatul Wahida. kami akan memandu acara dari awal hingga akhir. Semoga acara yang telah dipersiapkan dengan baik ini dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi kita semua. Nah, sebelum acaranya kita mulai, kita mengecek semangat teman-teman dulu ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Masih kurang semangat sih. Coba sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Nah, ini sudah semangat ini. Oke, sebelum acara kita mulai, kita punya jargon nih. Kalau kami bilang Matfest 2026, Nanti dijawab ya. Speak the number, inspire the future. Oke, kami mulai bersama ya. Matfest 2026, Speak the number and inspire the future. Sudah bisa ya? Oke. Baik, siap semua sudah? Matfest 2026. Speak the number and inspire the future. wah kurang kompak nih kayaknya. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Matfest 2026, Speak the number, inspire the future. luar biasa. Oke teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan berbagai macam penampilan dari seluruh rangkaian Matfest 2026 kita. Apa saja sih Kak penampilannya dari ini? Banyak ya, mulai dari news anchor, kemudian ada product speech, kemudian ada storytelling dan masih banyak lagi. Wah, ternyata banyak sekali ya hari ini penampilannya. Oke, daripada kita penasaran, langsung saja deh kita saksikan serangkaian acara Matfest hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Matfest 2026. Kepada Saudari Kaisar Rifai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Ibu dosen dan tamu undangan sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya
sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini tanpa ada halangan hal apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah pada zaman Islamnya. Kepada para tamu undangan, izinkan saya sebagai perwakilan panitia menyampaikan beberapa patah kata. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara Matfest pada pagi hari ini. Semoga acara ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi atas keberlangsungan acara pada pagi hari ini. Dan yang ketiga, saya sebagai perwakilan panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan dari segi penyelenggaraan maupun penyambutan yang kami lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan sambutannya untuk acara Matfest 2026. Dan sekarang tibalah saat yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu serangkaian penampilan Matfest 2026. Oke, langsung saja ya kita masuk ke penampilan pertama, yaitu news anchor yang akan dibawakan oleh saudari Fitri Maulidah Hasanah. Melalui penampilan ini, kita akan diajak melihat bagaimana informasi mengenai matematika dapat disampaikan layaknya seorang pembawa berita profesional. Mari kita sambut penampilan kita. Penampilan kita yang pertama, beri ongkos yang meriah. Oke, selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fitri Maulidah dalam program Educate News yang menghadirkan informasi terkait isu terkini terkait dunia pendidikan dan juga matematika. Data TKA tahun 2025 ini menjadi sorotan publik, khususnya pada mata pelajaran matematika pada jenjang SMA dan SMK. Kemudian lanjut. Oke, terus berjalan. Ada timernya.
terkait dunia pendidikan dan juga matematika. Nah, data hasil TKA tahun 2025 ini menjadi sorotan publik, khususnya pada mata pelajaran matematika, jenjang SMA, SMK, dan sederajat. Nah, TKA ini merupakan asesmen terstandar yang digunakan untuk mengukur dan juga menjadi gambaran objektif mengenai kemampuan akademik siswa. Nah, pada tahun 2025 ini TKA menjadi asesmen pendidikan yang menggantikan peran ujian nasional atau UN. Nah, TKA 2025 ini diikuti oleh 3,4 juta lebih siswa dari 43.431 sekolah, mulai dari SMA, SMK, paket C, dan juga SLB. Nah, data ini menunjukkan grafik rata skor TKA tahun 2025. Kemudian rata matematika ini menunjukkan angka sebesar 36,10 dari skor maksimum 100. Nah, matematika ini menjadi salah satu mata pelajaran dengan capaian terendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, seperti bahasa Indonesia, PPKN, antropologi. Walaupun matematika ini masih di atas dari mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab rendahnya TKA tahun 2025 ini? Dalam wawancara bersama Liputan 6, Profesor Tommy Toherudin ini selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud ini menjelaskan bahwa rendahnya nilai TKA matematika itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utamanya itu dipengaruhi oleh di kelas itu masih banyak pembelajaran yang mengandalkan atau bersifat prosedural, di mana siswa itu masih mengikuti rumus dan juga langkah-langkah tertentu. Dan siswa ini perlu dilatih untuk melakukan interpretasi, kemudian inferensi, pengenalan dan juga pemecahan masalah. Kemudian Profesor Tani ini juga menyoroti adanya learning gap atau kesenjangan belajar pada seluruh wilayah Indonesia yang masih belum merata. Kemudian adanya kesenjangan antar wilayah ini atau antar jenis sekolah ini dilatar belakangi oleh latar sosial dan ekonomi. Kemudian nilai TKA tahun 2025 ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, khususnya mata pelajaran matematika. Dari evaluasi ini diharapkan peningkatan pembelajaran matematika itu terus diperbaiki agar siswa itu terus bisa berlatih untuk berpikir kritis, kemudian bernalar dan juga pemecahan masalah. Demikian informasi dari saya. Saya selaku berita acara di sini. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa? Oke, memasuki penampilan yang kedua, yakni ada acara penampilan podcast yang akan digerakkan oleh saudari Fauziatul Afifah sebagai seorang host dan saudari Anggiristi Femilia sebagai seorang guru. Nah, mereka akan berbincang santai mengenai matematika dari sudut pandang yang berbeda, namun tetap menarik dan visual. Baik, mari kita sambut penampilan kita untuk acara yang kedua. Beri aplaus yang meriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan podcast ini. Selamat pagi Bu Asa selaku dosen penampung kami dan juga teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pengalaman dari Bu Andi ini sebagai seorang guru di SMP favorit, yaitu di SMP 1 Ponorogo. Selamat pagi Bu Andi. Selamat pagi juga Bu. Sebelum kami memulai podcast kami saya akan membacakan pengalaman-pengalaman yang telah diraih oleh Bu Andi tersebut. Beliau ini adalah seorang guru matematika, yaitu guru favorit di sekolah SMP Negeri 1 Ponorogo. Oke, jadi tepuk tangan dulu. Bu Andi ini juga sudah memiliki pengalaman bekerja sejak tahun 2015 hingga sekarang. Jadi udah lama banget ya teman-teman semuanya. Jadi insya Allah beliau ilmunya sudah mumpuni dan saat ini beliau akan sayang kepada kami semuanya. Oke. Bagaimana kabarnya Bu Andi? Alhamdulillah baik sekali. Ya, kita langsung saja ya Bu ya. Jadi di sini saya izin tanya, kan saat ini itu banyak yang diperdebatkan di antara siswa-siswa dan juga di dunia pendidikan ini. Jadi siswa itu banyak yang bilang kenapa guru matematika itu kalau mengajar itu susah dimengerti. Tetapi di sisi lain guru itu juga bilang kalau misal siswanya itu malas dan juga kurang usaha. Nah, menurut Bu Andi nih, bagaimana pendapat dari Bu Andi terkait dengan perdebatan ini? Jujur ya, dua-duanya itu sama-sama punya anak. Kalau disuruh milih siapa yang lebih bisa menjawabnya ya, itu dia bilang gurunya. Oh, begitu. Ya. Lalu bagaimana jika siswa itu juga kan ada yang kurang fokus gitu? Apakah itu juga kesalahan dari guru? Apakah juga siswanya? Iya, bisa jadi dari gurunya. Itu menjadi masalah. Jadi kalau siswa itu apa ya? Jadi kalau siswa itu takut salah, kemudian merasa bosan diajar matematika, terus sulit untuk memahami materi. Nah, itu menjadi apa ya? Evaluasi dari pengajarnya. Pengajarnya dulu saja evaluasi. Iya, terus Apakah mungkin Bu Andi memiliki pengalaman yang bisa diceritakan ketika mengajar? itu ada, itu ada pengalamannya itu waktu praktek mengajar. Jadi ceritanya itu ada satu siswa yang duduk di bangku paling depan, terus pada awal saya mengajar itu sangat excited, menyimak, terus sering menanggapi respon saya. Terus ada satu hal mana apa ya, saya merasa senang sehingga dalam hati begini, wah ini anak smart banget. Terus jawabannya kan gitu,
tapi beberapa menit kemudian anak itu saya lirik itu bangkunya, saya lirik bangkunya itu langsung nggak ada. Terus, nah aku pikir dia itu pergi ke toilet atau pergi kemana gitu ya kan. Tapi saya tetap aja lanjut ajarnya. Terus pada saat waktu absen saya panggil namanya, itu nggak ada respon, nggak ada jawaban. Terus kan saya panggil lagi namanya, sepi. Saya mulai tengok-tengok itu, dan ternyata anak itu tadi pindah ke belakang paling pojok. Dia duduk bangku di balik pojok. Dan itu pindahnya itu secara diam-diam, terus terus entah itu kapan. Kemudian dia pindah kan, lalu apa ya? Ketika saya panggil lagi kan, dia langsung terbangun terus wajahnya itu kayak kebingungan, dan teman-temannya yang udah ketawa tadi langsung ketawa juga. Saya juga ikutan ketawa. Jadi dia pindah ke belakang itu Bu Guru tidak tahu. Dan itu jadi evaluasi saya buat kalau apa ya, buat evaluasi saya kalau guru itu harus bisa menyajikan materi dengan menarik. Jadi tetap guru ya. Tapi apakah Oke, jadi kesimpulannya tadi Bu Anggi menyampaikan bahwasanya guru dan juga siswa itu memiliki peran yang sama-sama penting. Jadi guru juga memberikan kualitas pembelajaran yang menarik agar siswa itu tidak bosan, dan juga dari siswa memiliki semangat untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu Anggi atas pengalaman dan sharingnya, dan juga teman-teman terima kasih banyak karena sudah antusias dalam mengikuti acara ini. Sekian dari kami. Apabila banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas penampilan yang luar biasa tadi. Wah, ini baru penampilan kedua kok ternyata sudah bagus banget ya Kak. Iya Kak, ini dari ini betul sekali. Apalagi nanti penampilan yang selanjutnya. Oke, siapa bilang matematika suatu serius? Tidak. Karena selanjutnya kita akan tertawa bersama-sama melalui penampilan stand up comedy yang akan dibawakan oleh saudari Saudara. Mari kita sambut komika kita, beri aplaus yang meriah. Teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semester 6 yang sedang menikmati tugas-tugasnya. Iya kan? Semuanya pada menikmati tugas-tugasnya kan? Iya. Kayaknya ada yang tertekan ini. Gimana? Jujur aja teman-teman, jujur. Gimana? Kalian semua menikmati tugas-tugasnya enggak? Iya. Ya. Saya juga demikian dan terima kasih. Ya, belum. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu dosen karena sudah memaksa saya untuk ditertawakan teman-teman di depan sini ya. Terima kasih Bu dosen. Oke, kalian pernah berpikir gak sih kalau matematika itu bisa ditertawakan? Bisa enggak? Oh tidak. Sulit. Itu saya juga dari kemarin tuh sempat berpikir matematika, perasaan matematika itu ilmu yang mudah dan menyenangkan. Menyenangkan. Ya, itu cuma perasaan saya, kalau kenyataannya kan enggak. Setuju gak? Sepakat gak teman-teman? Aduh.
Nah, seperti itu. Saya juga berpikir, matematika itu apa sih yang mau ditertawakan? Boro-boro mau tertawa, bernafas aja susah. Ya enggak? Oke, tapi nggak apa-apa lah, karena saya mahasiswa yang baik dan penurut. Kenapa Mas kok tertawa? Kelihatannya kok nggak suka. Oke, karena saya mahasiswa baik dan penurut. Nah, maka saya akan sedikit membahas tentang matematika. Kalian pernah belajar itu tentang perbandingan? Kan ada perbandingan sinilai dan Tidak senilai, berbalik nilai. gimana? Senilai dan berbalik. Senilai dan berbalik nilai. Nah, ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata itu bisa kita aplikasikan di dunia nyata kita. Nah, contohnya perbandingan senilai. Contohnya kalau di dunia nyata itu seperti ini. Semakin banyak tugas kita di kuliah ini, maka akan semakin besar pula peluang kita untuk berangkat ke Cangar. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Udah dan menyenangkan ya. Menyenangkannya di sini, letaknya di sini teman-teman. Kalau kita ke Cangar itu, jangan kok kita mau bunuh dirinya. Pak, teman-teman ini berpikirnya yang aneh-aneh ya. Kita itu ke Cangar itu coba kita mau refreshing aja. Mancing. Nah, mancing bisa. Seperti itu. Jangan kok berpikir yang aneh-aneh seperti itu teman-teman. Contohnya anak-anak apa, Pak? Ya kita kan ke sana kan bisa melihat view-viewnya di sana juga ya. Bukan view maya. Beda, bukan seperti itu. Ya, ketimbang kita membahas itu ya, mungkin kita membahas peluang nih. Ya, walaupun agak susah ya. Saya tuh mungkin teman-teman itu sepakat nih. Peluang saya menjadi miliarder itu pasti akan lebih kecil ketimbang peluang keluarnya soal ujian yang belum kita pelajari sama sekali. Ya nggak? Sepakat nggak teman-teman? Sepakat. Ya mau gimana lagi kan Mas? Mas, ya kan? Ya teman-teman. Ya mau gimana lagi ya teman-teman? Kita kan mahasiswa di sini. Kalau kita menjadi dosen ya kita bebas lah. Ya lagi. Lagi. Ya pakai apa Mas? Mas Wian? Oke, pada dasarnya inilah teman-teman, kita itu juga harus ikut bahagia lah. Ya buat apa lah kita bahagia, tapi buat apa kita membahagiakan orang lain kalau kita sendiri itu masih merasa tertekan atau seperti gimana seperti itu. Ya mungkin sekian ya untuk kalian tertawa hari ini. Saya Ahmad Jantung, selamat siang. Pagi, Pak. Ya pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Ya. Keren. Ya. Oke. Guyu Jojo. Selanjutnya kita akan Ada memasuki guyu bangnya dia, ke acara penampilan keempat, yakni storytelling. Yang akan dibawakan oleh saudari Saidia Ulia. Dia seorang pendongeng muda yang berbakat, akan mengajak kita melihat matematika yang berjudul Ternyata Matematika Tidak Pernah Salah. Oke, lanjut saja kita sambut penampil kita. Beri aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat semuanya ya? Ya. Masih semangat? Semangat. Sekarang aku mau tanya. Di ruangan ini ada nggak yang merasa hidupnya itu sangat rumit? Masalah. Saya. Coba angkat tangan. Saya. Pernah nggak merasa hidup kalian itu, berat banget sih? Kayak gitu. Pernah ya? Semua orang pasti pernah ya? Nah, tugas menumpuk, kemudian deadline mengejar, chat dari siapa? Dari doi, dari dosen itu belum dibalas. Terus apa lagi? Tugas-tugas kayak proyeknya, tugas kuliahnya, proposalnya belum selesai. Nah, semuanya pasti pernah punya masalah ya. Oke. Sini aku punya soal
matematika. Dulu, apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat soal? Malas, masalah gitu ya? Enggak. Dan kan ini soal matematika, kalian itu menganggap ini suatu masalah. Sebel banget, susah banget. Susah nggak? Ya. Pernah merasa begitu? Pernah. Dulu, ketika sewaktu masih sekolah, saya merasa matematika itu adalah masalah. Ketika guru mengajak anak-anak, ayo sekarang kita belajar soal baru. Teman-temanku itu mulai membuka buku. Dia buka buku tuh, mereka lagi buka buku. Sedangkan aku, ya ampun matematika lagi, ini pasti sulit nih. Dulu aku merasa ketika mendapat pelajaran matematika itu hanya untuk orang-orang yang pintar, bukan untuk orang-orang yang seperti aku yang kesulitan ketika mendengar kata matematika. Ketika teman-temanku cukup waktu 5 menit untuk mengerjakan soal, sedangkan aku itu baru selesai memahami soal. Itu relate banget. Ada nggak yang pernah merasa kayak gitu? Beda lagi ketika aku sudah mulai masuk kuliah. Ternyata masalahnya itu bukan matematika, tapi yang masalah terbesar itu ketika aku sulit mengatur waktu, sulit untuk mengelola rasa malas, apalagi ketika aku sudah melihat teman-temanku itu sudah mulai mengejar mimpinya, sudah mulai berhasil, tapi aku masih stuck atau belum mencapai target-targetku. Sampai sini ingat ya, ketika dulu masa sekolah dan kalian belum paham, itu kita merasakan ketika waktu sekolah sulit itu. Sampai pada akhirnya ketika aku mulai memahami matematika, aku mengenal angka 0. Dia bentuknya bulat tanpa sudut. Angka berapa ini teman-teman? 0. Angka 0. Dia itu sering dianggap tidak berarti, ya kan? Kalian kalau dapat angka 0 suka nggak? Suka. Jadi nggak dapat angka 0, kalian ujian dapat angka 0, remedi otomatis, tidak lulus pasti ya kan? Karena tidak memenuhi. Biasanya ada KKM-nya tuh, standarnya angkanya berapa. Kalian ketika dapat angka 0, zone. Dia sering dianggap tidak penting, tidak berarti. Namun, coba kita berpindah ke sini. Ini angka berapa? 1. Ketika angka 0 ini yang ada di depan berpindah dan aku tambahkan di belakang angka 1, jadi berapa? 10. Memiliki nilai? Ya. Ketika 0 ini aku tambahkan lagi di belakangnya. Angka berapa? 100. Punya nilai? Punya. Sekarang aku tambahkan lagi. Ini 0 di belakangnya. Jadi angka berapa? 1000. Memiliki nilai? Pas dari angka 0 yang semula berdiri sendiri, tidak dianggap berarti, kemudian diberikan ditaruh di belakang angka 1, apakah dia memiliki nilai? Berarti masalahnya bukan pada angka 0-nya, tetapi ketika dia berada di tempat yang tepat, dia akan memiliki nilai atau value. Oke? Oke teman-teman. Jadi ketika kita menganggap bahwasannya matematika ada masalah, ternyata masalah terbesarnya bukan pada matematika. Coba ini tadi ada kertas soal, ya soal matematika yang aku anggap masalah dan aku kemas-kemas karena aku menganggap dia adalah masalah terbesarku. Ketika aku waktu sekolah, tapi ketika aku sudah ada di masa kuliah, aku sudah memiliki relasi, sudah punya teman banyak,
ternyata membuka pengetahuanku bahwasanya ternyata matematika itu bukan masalah terbesar dalam hidup. Ya, masih ada tugas-tugas, masih ada mungkin yang belum dapat pekerjaan, masa hidupnya itu lebih banyak lagi. Ketika soal ini aku buka, apakah soalnya itu akan berubah? Tidak. Apakah tulisannya akan berubah? Tidak. Ya, akan tetap sama. Oke. Berarti sampai di sini yang bermasalah bukan matematika, namun bagaimana cara kita berpikir. Pesan yang ingin saya sampaikan di sini, yang paling masalah untuk kita bukan yang paling menyakitkan bukan ketika kita gagal, tapi ketika kita nggak cukup baik untuk yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, tadi ternyata ceritanya bagus ya. Cerita dari mulai nol itu yang tidak dianggap menjadi angka nol itu dianggap. Iya, bagus sekali. Ini kayaknya para pemirsa sudah kayak pada loyo ya. Kita cek Jaga dulu ya. Oke, baik. Sudah siap semua? Ya. Oke. Manifest 2026. With the number inspire the future. Oke, penampilan yang berikutnya kita akan mempersembahkan produk speed yang akan disampaikan oleh saudari Putri Aprilia. Mbak Putri ini ya sebagai inovator muda yang akan memperkenalkan produknya berbasis konsep matematika. Baik, langsung saja kita sambut, kita beri aplaus yang meriah. Cute. Aduh itu coba. Itu ku ah. Dia cantik. Wow. Impor rijing kini. Oke, baik. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua pada hari ini? Baik. Oke, sudah semangat ya menyaksikan apa sih produk yang akan saya bawa hari ini? Penasaran banget. Oke, penasaran. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk satu hari satu fakta nih. Sebelum saya menampilkan produk apa yang akan saya bawa, saya ingin menyajikan sebuah fakta yang mungkin nanti Bapak Ibu semua relate dengan hal itu. Oke. Nah, fakta terbaru kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu sebagai seorang guru nih. Kan guru itu keresahannya di masa saat ini itu apa? Muridnya bandel. Muridnya bandel. Muridnya nggak paham-paham. Gajinya kecil. Tugasnya banyak. Nah, betul sekali. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk flashback ataupun membayangkan nih yang belum pernah mengalami. Bayangkan kalian sebagai seorang guru kelas 6 SD yang mana besok pagi kalian itu harus sudah mengajar siswa-siswi kalian dan juga harus mempersiapkan banyak sekali media pembelajaran dan lain sebagainya. Betul? Oke, betul. Nah, di sini kalian sebagai seorang guru itu merasa bosan atau tidak?
Iya. Nah, itu berarti menjadi keresahan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru terkait dengan penyiapan produk-produk yang harus ada untuk sebagai instrumen pembelajaran. Nah, keresahan Bapak Ibu sekalian itu tidak sendiri ya. Jadi di sini ada survei keresahan guru dalam menyiapkan banyak komponen ajar. Itu dalam survei dari 27 provinsi. Di sini 79,1% itu guru merasa beban administrasinya sangat besar. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam 79,1% ini, betul? Betul. Nah, jadi apa sih yang bisa menjadi solusi dari permasalahan ini supaya kita itu nggak harus mempersiapkan banyak sekali instrumen-instrumen aja? Apakah ada yang akan mempermudah hal ini? Tentu saja di sini saya memberikan sebuah solusi yakni MathSmart, platform pembelajaran matematika kelas 6 SD yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran khususnya di kelas 6 SD. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah terobosan baru sebagai solusi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dengan gaji guru yang tadi kecil. Oke. Nah, apa sih MathSmart itu? Jadi di sini MathSmart itu memiliki berbagai keunggulan, yakni yang pertama praktis, yang kedua terstruktur, dan yang ketiga adalah tentu saja menarik. Seperti yang punya ya. Oke. Nah, di sini saya juga menggunakan jargon Smart Learning for Smart Future. Jadi smart itu adalah pintar. Jadi di sini adalah bahan ajar pintar yang dapat digunakan untuk masa depan yang pintar ataupun yang cemerlang juga. Seperti itulah terobosan dari MathSmart ini. Nah, apa saja sih keresahan-keresahan tadi yang dibawa? Jadi kita simpulkan di sini nih. MathSmart itu berusaha untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari keresahan siswa. Yang pertama, siswa itu memiliki keresahan materi terasa abstrak. Apakah Bapak Ibu pernah dengar nih siswanya merasa, aduh, materi matematika itu sangat pusing, sangat membingungkan? Pernah mengalami ya? Jadi di sini keresahan siswa adalah materi terasa abstrak, kurang interaktif, kurang pengalaman langsung, dan pesannya kurang tersampaikan. Itu adalah keresahan untuk siswanya. Nah, untuk keresahan bagi guru itu adalah dituntut untuk menyampaikan materi, yang mana guru juga harus tetap mempersiapkan bahan-bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi di dua keresahan dari aspek siswa dan juga dari aspek guru, kita ambil titik tengahnya. Jadi solusinya adalah menyiapkan platform MathSmart ini tadi, seperti itu. Nah, apa aja sih keunggulan yang ada di MathSmart? Di sini MathSmart itu sudah menaungi atau sudah memiliki materi-materi di kelas 6, yakni ada 5 materi: pecahan dan desimal, rasio, kubus, peluang, dan balok yang sudah terekam dalam MathSmart ini. Yang mana dari kelima materi ini sudah dilengkapi dengan berbagai hal, mulai dari modul ajar, lalu video pembelajaran, media, bank soal, dan juga banyak sekali hal lain yang bisa dimanfaatkan dari MathSmart ini. Nah, untuk selanjutnya, MathSmart ini tidak hanya memiliki media digital saja, tetapi kita juga mengintegrasikan dengan media fisik, yang mana nanti Bapak Ibu semua bisa gunakan untuk menunjukkan pembelajaran. Jikalau kita bicara mengenai produk digital, itu siswa kan apakah bisa mendapatkan pengalaman langsung? Tentu saja tidak. Nah, untuk mendapatkan pengalaman langsung, di sini saya juga menyediakan media-media fisik yang bisa digunakan. Tadi ada materi dari pecahan dan desimal, itu memiliki media fisik yang mana nanti siswa bisa mewarnai dari media-media yang ada. Di sini terkait dengan desimal, jadi shading desimal. Ini nanti bisa mewarnai desimal sesuai dengan yang telah diketahui. Lalu yang berikutnya ada terkait dengan materi rasio. Jadi di sini nanti akan banyak sekali gambar-gambar buah-buahan yang bisa dicocokkan dengan rasio yang sesuai. Lalu berikutnya ada terkait dengan kubus dan balok. Di sini siswa kan di kelas 6 itu orientasinya adalah menguraikan kubus serta balok. Jadi fokusnya adalah menggambar dan juga menempel pada tempatnya, serta menguraikan jaring-jaring serta komponen-komponen yang ada pada kubus dan balok. Selain itu, untuk peluang kita bisa menggunakan media seperti ini. Jadi kita bisa menghitung monopolinya, kita gunakan untuk mencari peluang seseorang siswa mendapatkan mata dadu mulai dari mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6. Jadi itu tadi adalah media dari MathSmart, meliputi media digital dan juga media fisik yang bisa Bapak Ibu terapkan pada pembelajaran kelas 6. Oke, dan juga di sini kedua media tersebut bisa Bapak Ibu akses. Di sini dalam MathSmart itu tersedia yang free access dengan pengalaman terbatas tentu saja, dan juga ada limited access yang mana pengalaman Bapak Ibu sekalian akan lebih
lengkap. Jadi modul ajarnya lebih lengkap, medianya lebih lengkap, dan lain sebagainya bisa lebih lengkap. Oke, nah di sini salah satu contohnya adalah untuk LKPD itu bisa dibeli dan dibanderol dari mulai harga Rp1.000 dan juga nanti paling tinggi adalah di harga modul ajar yang tinggi harga Rp3.000 seperti itu. Dan untuk pengalaman yang lebih lengkap lagi, kita juga menyediakan kit mengajar yang lengkap. Jadi semuanya dibanderol menjadi satu. Media digitalnya bisa dibeli dengan harga Rp30.000 saja, dan untuk media digital bisa dibeli mulai dari harga Rp40.000. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, tunggu apa lagi? Mari segera check out untuk Math Smart kali ini yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya, kreatif dan sangat menginspirasi. Oke, kayaknya juga masih loyo sekali ya ini. Kita cek sound jargon dulu. Oke, sudah siap semuanya? Siap semuanya? Sudah siap? Siap. Oke. Mathfest 2026. Speak the number into the Ini kayaknya sudah pada belum sarapan ya? Sudah Sudah pada Oke, langsung saja untuk acara berikutnya yaitu teaching demo yang akan dibawakan oleh saudari Zidna Fazaitun Hikmah. Yang akan ditampilkan oleh seorang guru matematika yang kreatif dan yang akan menyulap ilmu matematika menjadi sangat asik. Oke, beri aplaus yang meriah untuk penampilan besar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sepertinya kurang semangat ya. Alhamdulillah baik. Sepertinya kurang semangat ya. Ya. Kita ice breaking dulu. Ice breaking terlebih dahulu. Kalau ibu mengatakan pagi, kalian jawabnya semangat pagi. Seperti itu ya. Ya. Pagi. Semangat pagi. Oke. Pada kesempatan kali ini, Ibu tidak akan mengajar kalian terkait dengan rumus-rumus, akan tetapi Ibu akan menunjukkan kepada kalian bahwasannya matematika itu bisa terlihat seperti sulap. Nah, di sini Ibu memegang sebuah amplop yang berisi sebuah angka yang sudah Ibu prediksi semenjak sebelum dimulainya acara ini. Nah, di sini ada isinya sebuah angka yang sudah Ibu prediksi. Kemudian amplop ini tidak akan saya buka sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ini Ibu letakkan di sini ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin matematika itu bisa membuat Ibu yang ada di sini itu bisa memprediksi suatu hasil perhitungan tanpa mengetahui prosesnya? Kira-kira bisa nggak? Ada yang nggak bisa, ada yang jawab? Enggak. Mayoritas jawabnya apa tadi? Bisa. Tidak ya? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Paling. Kurang keras? Tidak. Tidak. Oke. Kita buktikan. Minta tolong satu orang untuk maju ke depan. Silakan. Oke. Silakan. Di sini. Silakan berdiri di sini. Oke, di sini kita akan membuktikan bahwasannya matematika itu bisa menjadi seperti ilmu sulap seperti itu. Nah, di sini namanya siapa? Mbak Amrina. Oke, Mbak Amrina.
memikirkan satu buah angka, entah itu angka favorit kamu atau angka yang random. Kamu bisa memikirkan satu angka. Pikirkan aja. Ya, dipikirkan aja. Apa mau ditulis juga bisa. Itu saja. Ya, oke. Sudah? Sudah. Kemudian sekarang ikuti instruksi ibu guru ya. Kalikan angka yang kamu pilih itu dengan angka 2. Sudah? Kemudian tambahkan dengan angka 8. Ya, 8. Oke. Kemudian hasilnya itu kamu bagi dengan angka 2. Sudah? Kemudian hasil akhirnya itu tadi kurangi dengan angka awal yang kamu pilih. Sudah ketemu hasilnya? Sudah. Jangan dibacaan dulu. Oke, kita tahan dulu ya. Iya. Oke, di sini posisinya ibu tidak mengetahui angka yang dipilih oleh Mbak Amrina tadi. Entah itu angka 1, 2, 100, 1 juta ataupun yang lain. Akan tetapi ibu yakin bahwa hasil akhir dari perhitungan dari Mbak Amrina tadi itu merupakan angka yang sama yang ada di amplop ini. Semayang. Jadi keputusan kita ngerti nih. Oke, katakan hasil akhirnya dengan keras. 4. 4? Iya. Oke. Ternyata Nggak ada. angka yang ada di amplop adalah angka 4 juga. Itu ya. Angka hasil akhirnya adalah angka 4. Coba semua audien bisa mencoba juga. Silahkan kalian pilih satu angka random. Entah itu angka favorit kalian atau yang lainnya. Sudah? Sudah Bu. Kemudian kali dengan angka 2. Sudah. Kali dengan angka 2. Setelah itu bagi hasilnya dengan tambahkan dengan angka 8. Tambahkan dengan angka 8 dulu. Sudah? Sudah. Kemudian bagi dengan angka 2. Selanjutnya kurangi dengan angka awal yang akan kalian pilih tadi, yang sudah kalian pilih tadi. Sudah? Sudah ketemu hasilnya? Sudah. Siapa di sini yang hasilnya angka 4? Saya. Oke, semuanya hasilnya angka 4 ya? Iya. Nah, apakah ini termasuk sulap? Tidak. Iya. Bukan ya? Ya. Ini merupakan ilmu matematika. Nah, jadi rahasianya di sini adalah kita misalkan angka awal. Oh iya, silakan duduk terlebih dahulu. Oke, di sini kita misalkan angka awal yang kalian pilih itu kita misalkan sebagai huruf X-nya. Nah, kemudian sesuai dengan instruksinya tadi, kita kalikan dengan angka 2 sehingga menghasilkan 2X. Kemudian ditambah dengan angka 8 dan dibagi dengan 2, kemudian dikurangi dengan X. Nah, sama dengan 4. Di sini apapun angka yang akan kalian pilih itu huruf X yang ada di sini ini akan saling membilangkan seperti itu. Nah, yang tersisa hanya angka 4-nya. Jadi di sini ibu tidak hanya tidak mencoba membaca pikiran kalian, akan tetapi ibu memahami terkait dengan polanya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini kita sudah belajar terkait dengan satu hal penting. Banyak orang beranggapan bahwasanya matematika itu berupa kumpulan rumus saja. Akan tetapi matematika adalah ilmu tentang banyak hal. Di sini adalah matematika terkait dengan ilmu tentang memahami suatu pola. Apabila kita sudah memahami suatu pola, maka kita akan bisa tahu mengenai suatu hasil tanpa mengetahui prosesnya. Jadi di sini yang hebat bukan sulapnya, akan tetapi apanya? Matematikanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali Ari penampilannya.
Oke, baik untuk kemudian tibalah untuk acara yang terakhir, yakni dalam acara Matfest 2026 ini, yaitu influencer presentation yang akan disampaikan oleh saudari Salsa Fatia Rahma. Salsa ini adalah sebagai TikToker yang edukasi yang terkenal. Oke, beri aplaus yang meriah. Hai guys. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini aku mau buat konten tentang matematika. Nah, kalian pasti pernah mendengarkan kata SNBT. Sudah pernah kan? Nah, SNBT itu apa sih? SNBT itu biasanya dilakukan pada anak-anak SMA setiap tahun, bisa SMA, bisa SMA, pada setiap tahun. Nah, itu untuk masuk ke perguruan tinggi yang diimpi-impikan oleh siswa. Nah, kira-kira ada di SNBT itu ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Apa ya perbedaannya? Apakah hanya nilainya atau apakah hanya keberuntungan saja atau ada perhitungan di balik itu? Nah, saya Salsa Fatia Rahma dan kali ini saya akan membahas tentang peluang lolos SNBT, peluang lolos masuk SNBT. Nah, misalnya nih ada sebuah prodi yang menyediakan 100 kursi, lalu peminatnya itu ada 2.000 orang. Nah, cara sederhana menghitungnya itu kita tinggal bagikan antara jumlah kursi dengan peminatnya, dengan orang peminatnya tadi, yaitu 2.000. Nah, sehingga mendapatkan 0,05, maka kita dapat lihat untuk masuk ke prodi tersebut itu sekitar 5% orang yang akan lolos. Nah, 5% orang dari 2.000 itu adalah 20. Nah, jadi dari prodi itu terdapat hanya 20 orang yang akan lolos masuk ke prodi yang dipilih itu. Nah, selanjutnya banyak siswa yang memilih jurusan itu hanya berdasarkan ikut-ikutan atau hanya FOMO, padahal kita bisa melihat dari data dan peminatnya. Nah, maka dari itu kita lihat dari itu kita bisa memilih untuk tindakan yang lebih cerdas dan lebih efisien terhadap kita. Jadi peluang lolosnya mungkin akan lebih besar untuk masuk ke prodi tersebut. Lalu ada yang pernah berkata kalau SNBT itu cuma hanya keberuntungan saja. Nah, padahal keberuntungan itu memang ada, tapi peluang untuk bisa masuk ke membantu kita adalah peluang matematika itu bisa untuk membantu kita untuk masuk ke prodi tersebut. Jadi tidak hanya tentang keberuntungan saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saat mempersiapkan UTBK ya, saat mempersiapkan UTBK kita bisa belajar, jangan hanya belajar materinya saja, tapi kita juga bisa mempelajari tentang datanya. Cukup sekian dari pembahasan dari saya. Saya Salsa Fatia Rahma, influencer pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Iya. Ternyata ini tadi penampilannya sangat-sangat spektakuler semuanya, dan
dari awal sampai akhir, Kak. Iya. Baik, tak terasa seluruh rangkaian acara kita Matfest 2026 ini telah usai kita lalui dari tadi. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada dosen dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi serta menyukseskan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan public speaking, kreativitas, dan inovasi pada pembelajaran matematika. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengaungkan jargon kebanggaan kita. Oke, semuanya semangat ya, karena ini oke. Matfest 2026 Video Banyak terima kasih dari saya Audian Deatul Wahida. Dan saya Amelia Zakia. Kami undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.